Di petani itu panas, kehujanan, mungkin juga dipatok oleh ular di sawah, dan hasilnya tidak begitu banyak. Hai sob, bagaimana kabar? Akhir-akhir ini, seringkali kita mendengar atau menangkap sebuah berita, baik itu melalui media online ataupun surat kabar yang masih bertahan sampai hari ini. Berita itu adalah bagaimana pemerintah mengajak serta membentuk yang namanya petani. Lalu petani-petani itu diajak bergabung di dalam era digital yang sedang kita jalanin ini. Petani-petani ini disebut sebagai petani milenial. Sebenarnya petani milenial itu apa sih? Ini yang perlu kita garis bawain di dalam konteks kita pembahasan dari petani milenial ini. Menurut kacamata dari pemerintah, yang disebut petani milenial itu adalah takarannya usia. Jadi kalau orang mau masuk ke dunia pertanian dan mau disebut sebagai petani milenial, itu usianya antara 19 hingga 39 tahun. Usia ini adalah usia yang produktif menurut kacamata beberapa orang yang mengatakan bahwa di usia itu bisa disebut sebagai petani milenial. Lalu bagaimana dengan usia yang di bawah 19 tahun dan di atas 39 tahun? Apakah mereka tidak termasuk dalam jajaran petani milenial? Bahkan yang di atas 39 tahun disebut sebagai petani kolonial. Begitulah istilah-istilah yang mereka sebutkan. Padahal sepengetahuan abang, banyak sekali sobat-sobat dari abang ini yang usianya di atas 39 tahun. Mereka ini adalah para petani yang sangat tangguh, mengerti betul tentang teknologi, serta dan bahkan banyak sekali yang menciptakan teknologi-teknologi di industri pertanian. Mulai yang berbasis IoT hingga dalam bentuk pemasaran melalui online. Semuanya berbasis digital. Apakah mereka ini tidak bisa dikategorikan sebagai petani milenial? Itulah pertanyaan yang kadang abang juga bertanya di dalam hati abang. Kenapa kalau yang disebut dengan petani milenial itu harus diukur oleh usia? Abang punya pengalaman bagaimana abang melatih ribuan petani-petani muda. Abang tidak katakan mereka petani milenial. Rata-rata usia mereka kisaran 22 hingga 26 tahun. Namun ketika abang berbincang dengan mereka dari hati ke hati, abang menemukan bahwa mereka itu masuk di dalam pelatihan ini karena keterpaksaan. Bukan karena dorongan atau panggilan dari hati kecil mereka. Namun semata adalah keterpaksaan dan motivasi yang lain agar mereka dapat mengetahui lebih dalam tentang pertanian ini. Motivasi-motivasi yang mereka sampaikan ke abang itu ujungnya adalah bukan karena ingin mendapatkan pengetahuan saja, tetapi juga mendapatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah yang melatih para pemuda ini. Sehingga banyak sekali pemuda-pemuda yang abang latih ini bukanlah datangnya dari petani,
namun pemuda-pemuda atau pemuda yang ada di desa-desa yang diajak untuk mengikuti pelatihan ini. Abang yakin bahwa ketika mereka kembali ke desa mereka, mereka tidak akan pernah mau menjadi petani. Penyebabnya sangat banyak. Jadi petani itu bukan karena diajak atau bukan juga karena keterpaksaan. Namun itu adalah panggilan dari hati. Bagaimana supaya mendapatkan manfaat di dalam bekerja di industri pertanian. Dulu abang mengatakan bahwa petani itu adalah pekerjaan yang keren. Bahkan sekarang banyak sekali himbauan dan ajakan dari para penerus di industri pertanian, bahkan yang dibentuk oleh pemerintah, bahwa bertani itu keren. Namun slogan-slogan ini hanyalah sampai kepada tataran di permukaan saja, tidak masuk di dalam kalbu dari para pemuda untuk menjadi petani, apalagi yang disebut oleh petani milenial. Yang abang ingin sampaikan di dalam episode ini adalah petani milenial itu bukan karena diukur oleh usia atau kondisi mereka di industri pertanian ini. Namun untuk menjadi petani adalah panggilan yang sangat dalam di hati masing-masing. Ada juga cerita bahwa menjadi petani adalah keterpaksaan. Mungkin karena tidak ada pekerjaan yang lain sehingga dia terpaksa masuk ke industri pertanian atau bekerja di pertanian ini. Dan juga bahkan karena dipaksa oleh orang tua mereka, walaupun ini tidak banyak, adalah para petani-petani untuk meminta kepada anaknya membantu bekerja di sawah. Ya walaupun tidak banyak, namun ada juga karena keterpaksaan. Jikalau ini diteruskan, maka tak heran prediksi atau ramalan dari Bappenas yang mengatakan pada di tahun 2063, maka profesi petani ini lenyap di Indonesia ini. Bisa dibayangkan ketika hal ini terjadi, maka akan porak-porandalah pangan di Indonesia ini. Maksud porak-poranda itu adalah kita akan bergantung kepada para importir, negara-negara importir pertanian yang memasok bahan pangan ke seluruh masyarakat Indonesia karena Indonesia tidak ada yang mau menjadi petani. Lalu apa penyebabnya tidak ada atau anak muda yang mau bekerja di industri pertanian ini? Banyak faktor. Sudah banyak juga lembaga bahkan pemerintah serta BPS mungkin telah mensurvei sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh para pemuda ini agar mereka menjadi petani. Namun abang melihat tidak ada benang merah di sana. Atau kira-kira sebenarnya apa sih penyebab utama mereka tidak berniat untuk menjadi petani atau berprofesi sebagai petani? Abang tidak melihat dari hasil-hasil survei itu. Yang abang lihat adalah banyak sekali penurunan dan kehilangan para petani yang disebut oleh banyak masyarakat atau pemangku jabatan sebagai petani-petani kolonial. Jujur aja, pangan kita dipasok lebih dari 70% oleh para petani yang disebut kolonial tadi. Abang istilahkan atau abang pakai istilah dari abang sendiri adalah petani-petani senior. Petani senior ini adalah petani yang mempunyai usia di atas rata-rata 50 tahun. Kalau di jumlah totalnya di seluruh Indonesia ini lebih dari 60%. Jadi hidup bangsa ini atau pasokan pangan ini dipasok oleh para petani senior ini tadi. Kemudian di mana para pemuda kita?
ada juga pemuda-pemuda yang bekerja di pertanian. Mereka itu kebanyakan adalah keterpaksaan. Karena yang disebut dengan para petani ini, yang disebut dengan profesi petani ini adalah profesi yang dari dulu tidak menjanjikan. Jika kita melihat jalan ceritanya, jarang sekali yang diceritakan oleh media ada petani yang sukses. Kalaupun ada, mungkin pemberitaannya tidak segemerlap para YouTuber atau para artis. Sehingga banyak pemuda tidak melihat bahwa profesi petani ini menjanjikan di dalam mencari nafkah untuk masa depan mereka. Jadi, jikalau peran pemerintah begitu terus-menerus mendorong agar banyak pemuda untuk menjadi petani dan mereka dilabelin sebagai petani milenial, maka ini adalah pekerjaan yang sangat besar dan menurut Abang akan menjadi sia-sia. Bahkan akan banyak sekali anggaran-anggaran kembali dikeluarkan oleh negara ini untuk menciptakan petani-petani muda ini. Namun itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan karena kita melihat belum ada langkah yang jitu agar pemuda ini tertarik menjadi petani. Bahkan banyak sekali anak-anak muda yang memang mereka keturunan langsung dari petani. Mereka tidak tertarik untuk masuk ke profesi sebagai petani karena melihat begitu sulitnya dan susah payahnya orang tua mereka untuk mencari nafkah di pertanian. Belum lagi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan pertanian ini tidak menarik bagi para pemuda ini. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa hampir 80% pemuda yang menjadi keturunan langsung dari petani tidak mau dan menolak dengan tegas untuk menjadi petani. Bahkan yang disekolahkan pun di universitas atau institut pertanian itu pun juga ketika lulus tidak kembali menjadi petani. Hal ini juga disebabkan oleh dorongan orang tuanya yang menyuruh anak-anak ini untuk menjadi atau mencari pekerjaan di industri yang lainnya. Maka tak heran ketika ada survei di tahun 1976, banyak sekali orang bekerja di Indonesia ini di industri pertanian. Bahkan jumlahnya 68% adalah orang-orang yang bekerja di pertanian. Karena pada waktu itu adalah pilihan utama jika ingin bekerja dan mencari nafkah. Namun dari hasil survei ini pula di tahun 2019 menyusut menjadi hanya 28% dari jumlah orang yang mencari pekerjaan di industri pertanian. Bahkan di tahun 1976 yang begitu banyak industri yang kecil yang berminat di industri yang lain, misalkan sektor jasa, sektor industri, itu di tahun 2019 udah melonjak berkali-kali lipat banyaknya. Jadi dari hasil survei itu ditunjukkan bahwa para petani itu adalah profesi yang tidak menjanjikan dari hari ke hari. Maka tak heran banyak sekali orang beralih profesi menjadi atau mencari pekerjaan di luar pekerjaan atau profesi petani tadi. Jadi petani milenial ini memang harus berjuang untuk menunjukkan eksistensinya jika mereka ingin mendapatkan kesejahteraan, jika memang berniat atau mau bekerja di industri pertanian ini. Memang banyak sekali teknologi yang akan menunjang pekerjaan itu. Namun pekerjaan ini dengan teknologi yang ada itu pun harus mengeluarkan biaya, harus mengeluarkan dana yang tidak kecil pula. Contoh misalkan apapun yang mereka pekerjakan harus membeli atau memiliki yang namanya handphone yang canggih
atau istilah sekarang itu smartphone. Telepon pintar ini harganya tidak murah, apalagi bagi pemuda yang memulai atau mengawalin untuk menjadi petani. Belum lagi aplikasi-aplikasi teknologi yang lain yang memang harus mereka bayar. Selain juga mereka harus mengeluarkan dana untuk akses data. Jadi kalau sudah pakai smartphone, maka akan ada yang namanya jaringan internet. Jaringan internet di Indonesia ini tidak gratis dan harus berbayar atau berbayar. Nilainya tidak mahal, tetapi bagi petani pemula ini cukup lumayan merogoh kocek mereka. Jadi itulah penyebab kenapa mereka pun kalau bertani atau disebut petani milenial pun mereka hanya sebagai petani milenial yang digadang-gadang itu. Namun di dalam pelaksanaannya mereka tetap saja seperti para petani yang abang tadi sebut adalah petani senior tadi. Bermodal cangkul dan bertubuh tegap serta tahan banting, kena panas, kena hujan, mereka mencangkul sawah di ladang masing-masing. Belum lagi jikalau ladang-ladang atau sawah mereka ini adalah sewa. Jadi tidak gampang untuk mengajak pemuda untuk mau dan menjadi petani yang bisa diharapkan untuk menopang pangan kita. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini? Banyak hal yang harusnya kita selesaikan sebelum kita melakukan atau menjalankan langkah strategis lainnya. Pemuda-pemuda ini tidak bisa serta-merta diajak kemudian mereka mau berkumpul. Abang mendengar dan abang melihat serta abang menyaksikan bagaimana Kementerian Pertanian melakukan pelatihan-pelatihan untuk para petani-petani muda ini. Abang ini adalah saksi sebagai orang yang melatih pemuda-pemuda, jumlahnya ribuan, di salah satu provinsi di Indonesia ini. Dan abang berbicara dari hati ke hati kepada pemuda ini. Mereka bahkan bercerita bagaimana kesulitan mereka di desa, bagaimana mereka kesulitan untuk mencari modal, bagaimana mereka melihat dan menyaksikan begitu sulit dan tidak sejahteranya para petani di desa mereka, bahkan orang tua mereka. Jadi inilah hal-hal yang menjadi dilematis bagi mereka. Inilah yang ada di dalam pemikiran mereka, bahwa menjadi petani adalah pekerjaan yang menyengsarakan. Namun karena ada insentif yang diberikan oleh pemerintah setempat, maka mereka berbondong-bondong datang ke kota yang disebut menjadi tempat untuk berlatih. Mereka mendapatkan penginapan yang layak, minimal bintang 4, makan gratis, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi mereka tertarik. Ketika mereka kembali ke desa, abang yakin mereka tidak lagi mencari cangkul untuk menjadi petani. Boro-boro berbicara di dalam konteksnya pengetahuan didapat untuk diterapkan di industri pertanian di desanya. Karena mereka ini adalah pemuda-pemuda yang dibawa bayang-bayang orang tua atau para petani senior yang ada di desa. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka ceritakan tentang kemajuan teknologi ini, para petani senior ini akan membuka telinga kanan dan membuka telinga kiri, sehingga informasi ini lenyap begitu saja. Jika tidak ada dukungan dari para petani senior yang ada di desanya, termasuk orang tua dari para petani-petani muda ini, maka muskillah mereka menjadi petani. Jikalau ada jargon pemerintah yang mengatakan mereka akan menciptakan 100.000 petani dan sebagainya, itu adalah angan-angan yang menjadikan mimpi yang harus dijalankan dengan sekuat tenaga agar mimpi ini terwujud. Kalaupun ada 1.000-2.000 petani, tidaklah mudah untuk memberikan makan ratusan juta masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Hari-hari ini petani semakin berkurang. Lalu kemudian kita pun harus berjuang agar banyak sekali pemuda yang tertarik untuk menjadi petani.
Petani milenial ini pun didengungkan, diajarkan, dihimbau, dan serta diberikan lowongan di institut-institut pertanian, bahkan universitas-universitas, bahkan sekolah menengah kejuruan pertanian agar mereka berbondong-bondong menjadi petani. Hal ini tidak terjadi begitu saja. Mungkin sudah 10-15 tahun yang lalu hal ini sudah didengung-dengungkan. Namun tetap saja petani tidak banyak yang mau dijadikan objek. Atau para pemuda ini tidak mau menjadi petani muda di desanya. Mereka lebih enak, lebih senang, lebih merasa, dan mereka bisa melihat bahwa bekerja di kantoran, menjadi pegawai negeri, menjadi pekerja kantor, atau yang ada menjadi buru-buru di pabrik lebih menjanjikan. Gajinya jauh lebih di atas rata-rata dibanding menjadi petani. Menjadi petani itu panas, kehujanan, mungkin juga dipatok oleh ular di sawah, dan hasilnya tidak begitu banyak. Apalagi jika mereka hanya menguasai atau memperkerjakan lahan di bawah 1 hektar. Tentu hal inilah yang menjadi pokok pikiran, bahwa mengajak petani muda itu tidaklah mudah. Apalagi mengajak pemuda yang bukan petani untuk menjadi petani. Itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat keras untuk diyakinkan. Jadi menurut Abang, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Menurut Abang adalah bagaimana kita memberdayakan petani senior ini lebih maksimal lagi. Lalu sedikit demi sedikit kita pengaruhin mereka, agar mereka mempengaruhi anak-anak muda di desanya, agar mempengaruhi anak-anak mereka atau anak kandung mereka untuk menjadi petani. Bahwa menjadi petani itu adalah masa depan yang cerah, yang tidak hanya mendapatkan keuntungan saja, tetapi banyak sekali faedah serta manfaat di mata Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana mereka berjuang untuk memberi pangan kepada banyak masyarakat. Jadi nilai-nilai luhur ini harus ditanamkan kepada para pemuda yang dikenal oleh petani-petani senior tersebut. Kita lihat petani-petani yang ada di negara-negara maju, negara Jepang misalkan, Korea, bahkan di Thailand atau Vietnam, apalagi negara Eropa atau Amerika Serikat. Para petaninya tidak banyak, namun petani-petani ini adalah petani-petani yang sejahtera dan mempunyai lahan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus hektar, sehingga mereka dapat mencukupin kebutuhan pangan negaranya. Hal ini disebabkan seleksi alam yang memang diciptakan oleh kondisi-kondisi yang dipampangkan oleh pemerintah mereka. Sehingga menjadi petani ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat menjanjikan. Dan tidak semua orang bisa menjadi petani. Jadi nilai-nilai atau valuasi yang tinggi ini menjadi petani atau profesi petani ini menyebabkan hanya petani-petani pilihan saja yang bisa masuk untuk menjadi petani yang sebenarnya. Karena menjadi petani di negara-negara maju ini sama juga ketika kita mau melamar pekerjaan untuk menjadi seorang direktur di perusahaan raksasa. Jadi tidak gampang, sehingga seleksi alam ini menyebabkan para petani ini berkualitas. Karena mereka tahu menjadi petani itu adalah masa depan yang cerah. Namun untuk menjadi petani tidaklah mudah. Di Indonesia berbeda, karena negara kita negara berkembang dan lahannya begitu luas juga sebenarnya. Namun siapapun boleh untuk menjadi petani, karena mereka asal saja menjadi petani, pokoknya bisa hidup, selesai. Mereka tidak memikirkan bagaimana keterbatasan yang ada ini menjadikan mereka berpikir lebih strategis. Mereka tidak mempunyai pemikiran seperti itu.
Mungkin juga karena pendidikannya, karena dari hasil survei BPS, 70% petani-petani kita ini tidak lulus sekolah dasar. Sehingga cara berpikir mereka pun sebenarnya sangat sederhana sekali. Yang penting mereka menanam, tumbuh, berdoa, dan berpanen. Yang lain-lain mereka tidak baik pikirkan untuk itu. Lalu kemudian bagaimana juga jika kita mengajak para pemuda ini, jika pola pikir dari para senior ini juga mereka tularkan kepada para pemuda ini, maka akan menjadi sia-sia. Jadi menurut saya pelatihan boleh dijalankan oleh para pemangku negara ini yang notabene tidak begitu mementingkan dananya datang dari mana, yang pasti dan mereka yakin bahwa mereka dapat memajukan itu. Namun sayangnya petani-petani yang disebut petani milenial ini masih jauh dari angan-angan. Namun yang dimaksud dengan cita-cita agar kita memiliki petani-petani milenial itu tidak ada salahnya. Namun yang menjadi salah adalah ketika kita menjalankan dengan strategi yang salah. Jadi begitu sobat, jikalau kita melihat jargon-jargon bahwa negara kita ini membutuhkan petani milenial, menurut Abang adalah sesuatu hal yang harus dipikirkan lebih matang lagi, agar tidak nasibnya seperti subsidi pupuk ataupun pemberian alsintan yang begitu banyak di negara ini, tapi semuanya berakhir dengan kemubaziran. Begitu sobat, jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum.